Bayangkan kegelapan total, tanpa cahaya, tanpa suara manusia, dan seluruh tubuhmu terjebak di dalam perut seekor ikan raksasa jauh di kedalaman lautan. Itulah keadaan Nabi Yunus alaihissalam. Semua berawal ketika Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya. Namun mereka membangkang, mengejek. Tidak ada satupun yang mau beriman. Hingga Yunus pergi meninggalkan mereka dalam keadaan marah dan kecewa. Dia naik kapal dan mengarungi laut. Namun badai besar datang menghantam. Ombak menabrak kapal seperti ingin menelan segalanya. Para awak kapal panik dan berkata, "Ada orang di antara kita yang membuat murka Tuhan." Maka diundi, dan berkali-kali undian jatuh kepada Yunus. Yunus tahu ini adalah teguran dari Allah. Dia pun melemparkan dirinya ke laut yang gelap. Dan di saat itu juga, dan seekor ikan raksasa menelannya. Gelap di luar, gelap di dalam, dan gelap di dalam hati. Namun di tengah kepasrahan total itu, Yunus tidak berkata, "Ya Allah, keluarkan aku." Melainkan ia berkata dengan kerendahan yang menggetarkan, "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Tidak ada protes, tidak ada keluhan. Hanya pengakuan bahwa ia salah dan bahwa Allah Maha Benar. Doa itu mengguncang langit. Malaikat berkata, "Ya Allah, itu suara yang pernah kami dengar saat Yunus bebas. Sekarang ia datang dari tempat yang gelap." Maka Allah berfirman, "Jika ia tidak berdoa dan bertasbih kepadaku, niscaya ia akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat." Lalu Allah memerintahkan ikan itu naik ke permukaan dan memuntahkan Yunus ke daratan. Tubuhnya lemah, kulitnya rusak dibakar cairan dalam perut ikan. Namun Allah menumbuhkan tanaman peneduh untuknya, penuh kasih sayang. Dan ketika ia telah pulih, Allah memerintahkannya kembali kepada kaumnya. Namun kali ini, ketika Yunus kembali dengan rendah hati dan penuh kasih, kaumnya menyambutnya, menangis dan semua beriman. Kisah ini mengajarkan, terkadang Allah tidak mengeluarkan kita dari masalah dulu, tapi mengeluarkan kesombongan di dalam hati kita terlebih dahulu. Saat kita berkata, "Aku yang salah ya Allah, Engkaulah yang Maha Benar," maka pertolongan Allah datang lebih dekat dari gelombang yang menghantam lautan.